Halo teman-teman, jumpa lagi channel Crystal Ngera Projects. Oke, kali ini kita bakal bahas tentang perbedaan antara Kanjeng Ratu Kidul dengan Nyi Roro Kidul. Jadi sebenarnya Kanjeng Ratu Kidul sama Nyi Roro Kidul itu beda ya gitu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman dicek dulu link berikut ini. Jangan lupa di follow Instagramnya, di like fanpage-nya. Oke, thank you. Nah, kita mulai aja langsung dari sisi gelarnya aja sudah beda ya sebenarnya. Kalau Kanjeng Ratu kan jelas jabatannya lebih tinggi daripada yang Nyi Roro. Jadi Nyi Roro itu sebenarnya jabatan patih, sedangkan Kanjeng Ratu ya ratu ya. Jadi sebenarnya memang berbeda sih dua orang ini. Dan Nyi Roro Kidul itu sebenarnya adalah patihnya si Kanjeng Ratu Kidul, seperti itu ya. Jadi kalau dari Kanjeng Ratu Kidul sendiri ya, jadi Kanjeng Ratu Kidul ini sebenarnya makhluk gaib yang paling tua di Laut Selatan. Itu dia disebut juga sebagai anaknya dari Dewa Kaping Telu. Maksudnya Kaping Telu di sini itu tiga dewa, Trinitas secara umum ya. Versi Trinitas secara umum dari pencipta, perawat, penghancur. Nah, tiga dewa itu memiliki keturunan yang istilahnya keturunan yang pertama lah di Laut Selatan, yaitu Kanjeng Ratu Kidul. Itu dia murni makhluk gaib, bukan manusia yang bertapa terus jadi makhluk beda. Kanjeng Ratu Kidul ini dekat dan memiliki hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan Nusantara, khususnya kerajaan-kerajaan Mataram Islam ya. Jadi sebenarnya kenapa semua raja-raja di era Mataram Islam itu nikah gaib dengan Kanjeng Ratu Kidul, itu sebenarnya juga untuk menjaga kestabilan Nusantara sih. Karena Nusantara ini kan sebenarnya dia dari agama Budi ya. Terus ketika banyak yang pindah ke pas era Mataram Islam lah seperti itu, banyak gonjang-ganjing dan harus berhubungan dengan makhluk gaib terkuat di sini untuk bisa tetap menjaga kestabilan itu tadi. Tapi sampai kapan ya? Nggak tahu sampai kapan gitu ya. Jadi memang si Kanjeng Ratu Kidul ini dia makhluk gaib tertua yang menguasai hampir di seluruh Samudra Hindia gitu. Jadi kalau teman-teman pernah tahu, jadi Kanjeng Ratu Kidul ini dia sebenarnya hadir di berbagai mitologi ya, di sepanjang pesisir selatannya India dan sebagainya itu. Jadi sebenarnya itu satu orang, cuma hadir dalam berbagai nama dan berbagai mitologi seperti itu. Nah, masalah yang Nyi Roro Kidul, jadi Nyi Roro Kidul ini sebenarnya dia seorang putri kerajaan Pajajaran ya, yang diusir dari kerajaannya. Nah, jadi sebenarnya yang manusia bertapa terus jadi apa? Jadi makhluk gaib lah ceritanya. Itu si Nyi Roro Kidulnya, bukan Kanjeng Ratu Kidulnya gitu ya. Jadi dia diusir dari kerajaan Pajajaran, terus dia semedi di pesisir Laut Selatan sampai di Ngeliep apa segala macam itu. Kemudian diangkat sebagai patih gitu, atau asistennya Kanjeng Ratu Kidul. Nah, jadi Nyi Roro Kidul di sini sebenarnya perannya lebih ke perpanjangan lidah antara kerajaan Laut Selatan dengan dunia manusia sih. Jadi makanya rata-rata kalau kita sajen, larung-larung apa itu ke Nyi Roro Kidul dulu baru ke Kanjeng Ratunya. Cuma untuk beberapa orang ada sih memang yang dia bisa langsung berhubungan dengan Kanjeng Ratunya ya. Biasanya kalau orang-orang dari kerajaan-kerajaan itu masih bisa kalau langsung tanpa melewati si Nyi Roronya seperti itu. Jadi Nyi Roro Kidul ini juga dalam serat Darmo Gandul ya, itu nama aslinya Nimas Ratu Pagedongan, atau biasa dijulukin juga sebagai Nimas Ratu Angin-Angin. Nah, itu jadi nama anunya ya, nama aslinya ya, Nimas Ratu Pagedongan. Nah, kalau Kanjeng Ratu Kidul tadi, Kanjeng Ratu Kidul itu nama aslinya Kanjeng Ratu Ayu Kencono Sari. Jadi sampai sekarang di Surakarta ya, biasanya Surakarta, Jogja juga kok setahuku, itu nyebutnya masih Kanjeng Ratu Ayu Kencono Sari seperti itu ya. Nah, di sini ada yang bilang kalau Nyi Roro Kidul itu masih ada hubungan keluarga dengan Nyi Blorong. Jadi sebenarnya kayak gini.
sebenarnya bukan hubungan keluarga secara langsung sih ya. Nah, jadi di legendanya Aji Saka, jadi teman-teman mungkin pernah tahu, mungkin ada yang tidak tahu juga kalau Aji Saka itu orang dari Sitia. Sitia itu apa sih? Daerah Timur Tengah sana, Saitia itu. Dia jadi salah satu orang yang tua lah, dianggap raja yang tua yang masuk ke Jawa. Itu punya anak namanya Joko Linglung yang naga itu. Nah, jadi si Joko Linglung ini itu dia menikah dengan Nyi Blorong ya. Joko Linglung anaknya Raja Aji Saka ini menikah dengan Nyi Blorong. Nah, tidak lama kemudian si Nyi Roro Kidul itu dekat atau bertunangan dengan, menikah lah, sebut aja menikah dengan Aji Saka. Nah, secara otomatis si Nyi Roro Kidul ini karena menikah dengan bapaknya si Jaka Linglung dan yang sudah menikah dengan Nyi Blorong tadi, otomatis kan ini posisinya sebagai ibunya tapi tidak sedarah. Seperti itu. Jadi ibunya tapi tidak sedarah. Itulah kenapa dibilang masih ada hubungan keluarga. Sebenarnya bukan hubungan keluarga yang sedarah atau bagaimana, bukan. Lebih ke ya seperti itu tadi gitu ya. Memang banyak hal-hal kompleks sih sebenarnya di bagian pasangannya di alam gaib itu agak-agak kompleks, apalagi yang berkaitan dengan mitos-mitos Indonesia seperti itu ya. Nah, apakah Kanjeng Ratu Kidul ngurusin masalah pesugihan? Enggak. Jadi sebenarnya yang ngurusi masalah-masalah pesugihan itu si Nyi Roro Kidulnya, bukan Kanjeng Ratu Kidulnya. Kalau Kanjeng Ratu Kidul itu justru setauku ya, itu tidak pernah setuju kok dengan masalah pesugihan-pesugihan seperti itu. Terus apa sih hubungannya Kanjeng Ratu Kidul dengan raja-raja Mataram, khususnya Mataram Islam? Nah, hampir semua raja-raja Mataram Islam berhubungan dengan Kanjeng Ratu Kidul ya, secara diam-diam untuk menjaga stabilitas Nusantara pasca masuknya Islam ke Indonesia. Jadi kalau teman-teman pernah tahu yang namanya Serat Darmo Gandul, kan di situ juga sebenarnya istilahnya kasarannya itu Nusantara itu tidak pernah ikhlas gitu loh untuk berubah dari budi ke itulah. Jadi memang perlu banyak yang ditambal sana sini sih, yang sampai ada istilah paku buminya Pulau Jawa untuk menjaga Nusantara tetap stabil dan sebagainya macamnya. Itu sebenarnya tidak perlu, dulunya sih tidak perlu. Cuma setelah pasca itu ya perlu seperti itu sih untuk menjaga tetap gitulah. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Kalau suka dengan konten ini silahkan di like, jangan lupa di subscribe, share ke fanpage teman-teman. Oke, soalnya banyak yang salah sangka masalah Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul ini disamakan, aslinya berbeda seperti itu. Oke, sampai jumpa besok, bye.